Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal muslimin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman onta ke zaman Tesla. Dan semoga salawat yang kita haturkan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membahas fenomena baru yang cukup menggelitik. Kini ada fenomena baru di kalangan masyarakat, bahkan sudah menjadi tabiat baru, sampai-sampai pemerintah juga ikut menyoroti. Fenomena ini adalah fenomena flexing. Flexing atau pamer kekayaan menjadi salah satu konten yang cukup banyak dibuat di masyarakat pengguna media sosial akhir-akhir ini, entah itu flexing mobil baru, rumah baru, hingga tumpukan uang. Bahkan pejabat-pejabat pemerintah pun yang seharusnya berperilaku sederhana pun ikut pamer harta dan kekayaan mereka. Lantas bagaimanakah Islam memandang tren pamer kekayaan ini? Apakah dalam Islam memperbolehkan atau sebenarnya merupakan perbuatan yang keji? Memamerkan kekayaan ternyata termasuk dalam sikap pria, dan Islam sebagai agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia amat melarang pemeluknya untuk mendekati akhlak tercela termasuk ria di dalamnya. Disadari atau tidak, sikap ria termasuk perbuatan syirik kecil. Saya tanda syirik kecil, tetapi dosanya yang begitu besar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, dan janganlah engkau berjalan dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. Pamer menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki adalah perilaku yang sangat dibenci Allah. Azab Allah siap menanti bagi mereka yang gemar menyombongkan diri. Nah, contoh paling dekat bagi kita teman-teman saat ini ya, adalah contoh dari anak Dirjen Pajak yang lagi dalam penjara sekarang. Dia menyombongkan diri dia, menyombongkan harta kekayaan dari orang tua dia, dan dia telah mendapatkan azab dari apa yang telah dia perbuat di bumi ini. Menyombongkan diri dia di media sosial dia, menyombongkan diri dia akan harta dari orang tua dia, dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, dan belum mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Wallahu a'lam. Dalam Quran surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Ingatlah teman-teman, pamer masuk dalam kategori kesombongan. Dan orang yang sombong tidak akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bersandar pada hadis yang sahih yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud
dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, sekalipun seberat biji zahra. Seorang pernah bertanya, ada orang yang suka menggunakan pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Beliau bersabda, sungguh Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Contoh lagi dari kesombongan ini, teman-teman. Teman-teman pernah mendengar satu kalimat yang paling sering terdengar pada zamannya dulu, pada beberapa zaman kemarin, berapa bulan tahun teman, agak kurang lupa, mohon maaf. Murah, murah apa gitu. Indra Kents. Teman-teman pernah mendengar nama Indra Kents yang sekarang terjerat dalam kasus judi online? Nah, dia menyombongkan diri dia atas kekayaan yang dia miliki dari hasil menipu orang-orang. Dan sekarang dia telah mendapatkan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia telah dimiskinkan kembali, malah menjadi miskin semiskin-miskinnya karena apa yang telah dia perbuat di media sosial itu. Dia memiliki harta yang tidak mungkin tidak terlalu banyak, tetapi dia melebih-lebihkan harta yang dia miliki dari platform yang dia promosiin sebagai akun judi online. Kesimpulan dakwah saya pada malam hari ini, teman-teman, marilah kita sama-sama menjauhi perilaku bersikap pamer atau ria dan sombong atas segala yang kita miliki. Ingatlah teman-teman, segala sesuatu yang kita miliki, kita banggakan di dunia ini, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bersifat sementara. Sifat sementara atau harta sementara, harta yang selamanya akan kita bawa adalah harta amal perbuatan baik kita yang akan kita bawa di kehidupan yang kekal, itu kehidupan di akhirat. Jikalau harta yang kita pamerkan ini tidak bermanfaat juga bagi harta yang kita miliki, tidak bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain, kita akan banggakan dunia ini akan membuat kebaikan jika dipertontonkan kepada orang-orang lain. Akan lebih baik, teman-teman, jikalau harta yang kita miliki itu kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu lebih bermanfaat untuk mereka daripada kita harus menghambur-hamburkan harta yang kita miliki atau memamerkan harta yang kita miliki. Sungguh begitu tidak manusiawinya kita sebagai manusia di saat saudara-saudara semuslim kita, saudara-saudara manusia kita yang hari ini mereka mikir, mereka kelaparan, mikir mau makan. Teman-teman di sini dengan santainya, teman-teman di media sosial dengan santainya mereka memamerkan harta-harta kekayaan mereka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan azab dari Tuhan seperti yang saya contohkan tadi. Dan marilah kita sama-sama berbagi ke sesama manusia. Itulah yang lebih baik, menjadi lebih baik kita membagikan harta kita daripada kita harus menyombongkan di media sosial. Akan lebih baik harta tersebut dimanfaatkan kebaikan tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Jadi
pepatah pepatah yang saya pernah dengar kalau tidak salah, dia berbunyi tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Mungkin seperti itu, kalau salah mohon dikoreksi. Dan demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita telah bahas malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi menuntun kita ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Dan semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat berbuat baik sama manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.